feel uncomfortable. I just want to do it for myself. I want to be rich. We like to give you questions. When we give you the answers, we want to give you more questions. Swallow your pride, there's nowhere to hide. What would you decide when it's on the line? If it's do or die, would you compromise? Or would you stand through the storm and roll with the tide? Would you be the one to fight or the one to hide? You can never touch the sky if you don't try to fly. Rocky roads, but we stayed unshakable. Been through it all and we still unbreakable. Gotti is a local brand, which in my opinion this is a cool brand, and very young people. The concept of a minimalist, simple style can give this brand its own character. I don't know how many people know and use this local brand. I think this is a must for you to use. Hai, kenalin, namaku Theo. Aku Tias. Dan aku Bella. Kami adalah mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kali ini kami akan membahas mengenai penggunaan aplikasi akuntansi, yakni Accurate dan Zahir, pada objek kajian Godspeed Warehouse. Godspeed merupakan badan usaha yang bergerak di bidang fashion, dan produk keluarannya antara lain baju, kaos, hoodie, hingga sandal, yang beralamat di Jalan Mastrip nomor 59D, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Toko Godspeed ini berdiri sejak tahun 2011, dan berdirinya Godspeed berawal dari pemiliknya, yakni Mas Ahmad Rifki Haki, yang membuka konveksi sablon di depan rumah, lalu berinisiatif untuk membuat brand sendiri dan akhirnya terbentuklah brand dengan bernama Godspeed. Alasan pemilik memilih nama Godspeed karena bagi Mas Ahmad, kata Godspeed memiliki makna Tuhan memberkati, dengan harapan usaha yang dibangun diberi kelancaran. Toko Godspeed memberikan produk dengan kualitas terbaik serta pelayanan terbaik bagi para konsumen yang berbelanja. Distro Godspeed memiliki komitmen memberikan yang terbaik di sektor industri histo untuk meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap brand lokal. Jumlah karyawan di Godspeed sendiri berjumlah 5 karyawan yang terbagi atas beberapa divisi, mulai dari ownernya, yakni Mas Ahmad sendiri, kemudian Mas Rizal sebagai manajer sekaligus akuntan dan content creator yang bertugas mengatur berjalannya distro Godspeed, mengatur keuangan di distro Godspeed, dan membuat konten yang menarik untuk mempromosikan produk Godspeed. Lalu 2 orang sebagai quality control dan mengatur stok persediaan di Godspeed, serta 1 orang lagi sebagai shopkeeper atau penjaga toko yang bertugas sebagai kasir dan melayani customer. Omset per bulan secara normal yang dihasilkan oleh Godspeed sekitar 60 hingga 100 juta rupiah, tergantung dari naik turunnya penjualan. Untuk pengadaan persediaan barang dagang, Godspeed masih setia dengan supplier dari Bandung karena kualitas yang dihasilkan memang sesuai dengan kriteria Godspeed, serta harga yang lebih terjangkau. Pemasaran toko Godspeed dilakukan secara offline maupun online. Untuk menjangkau pasar, toko Godspeed dengan aktif memperluas market dan menciptakan brand awareness baik lewat promosi secara offline maupun online. Secara offline, Godspeed sering melakukan pameran saat ada event seperti pentas seni, bazar, yang diadakan oleh beberapa kegiatan komunitas, sekolah, kampus, dan beberapa kali pula mengadakan acara bakti sosial. Sementara dalam platform digital, toko Godspeed bisa ditemui di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Dalam tanya jawab yang kami lakukan beberapa waktu lalu kepada Saudara Rizal selaku manajer dan akuntan dari Godspeed tersebut, beliau mengatakan bahwasannya sistem akuntansi di toko Godspeed ini pencatatannya masih menggunakan sistem manual, yang kadangkala kurang efektif dan efisien terlebih dalam mencatat arus persediaan dan arus kas. Sehingga hal tersebut riskan dan berpotensi terjadi kesalahan penyajian laporan keuangan bulanan Godspeed. Alasan pencatatan dan pelaporan dengan cara manual disebabkan oleh 2 faktor besar,
yakni badan usaha yang masih nanggung dalam persediaan, kas, dan utang piutang. Kemudian, faktor kedua, yakni aplikasi akuntansi yang berbayar, sehingga mengakibatkan manajemen masih kurang setuju dengan pengadaan aplikasi akuntansi berbayar. Oleh karena itu, memang diperlukan sebuah software akuntansi agar pencatatan keuangannya lebih cepat dan terorganisir, serta tersedia dengan gratis atau tanpa berbayar. Salah satu software akuntansi yang cukup populer di kalangan para akuntan dan pengusaha di Indonesia adalah Accurate dan Zahir. Aplikasi Accurate dan Zahir ini dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan jasa, dagang, manufaktur, dan keuangan. Tidak hanya perusahaan besar saja yang dapat menggunakan aplikasi Accurate dan Zahir ini. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM pun dapat ikut menggunakannya. Penggunaan aplikasi Accurate dan Zahir dalam laporan keuangan terbukti bahwa proses laporan keuangan dapat lebih cepat dan akurat dikarenakan tampil secara otomatis laporan-laporan yang dibutuhkan dari proses yang dilakukan oleh sistem, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pengolahan data dan menampilkan laporan keuangan. Dikarenakan GoSpeed belum menerapkan sistem ini dalam pencatatannya dan kami hanya mendapatkan beberapa sampel penjualan produk untuk bulan Mei 2002, kami asumsikan GoSpeed memiliki beberapa kebijakan akuntansi yang umum digunakan bagi badan usaha yang menggunakan aplikasi akuntansi Accurate dan Zahir ini. Yang pertama yakni umum. Beberapa kebijakan akuntansi umum adalah sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Lalu periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu subperiode akuntansi sama dengan 12 bulan. Lalu pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Lalu jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Lalu transaksi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua yakni pembelian. Beberapa kebijakan akuntansi pembelian adalah setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Lalu beban transport ditanggung oleh perusahaan. Lalu setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Lalu termin pembayaran net 30. Lalu keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang atau pembelian. Yang ketiga yakni pengeluaran kas. Beberapa kebijakan akuntansi pengeluaran kas adalah pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Lalu setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Lalu setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Lalu sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Lalu pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Yang keempat adalah penjualan. Beberapa kebijakan akuntansi penjualan adalah setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Lalu beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Lalu setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Lalu termin pembayaran net 30. Lalu keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang atau penjualan. Lalu penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 10% PPN keluaran. Lalu asumsi sama dengan faktur penjualan dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Yang kelima yakni penerimaan kas. Beberapa kebijakan akuntansi penerimaan kas adalah setiap penerimaan kas langsung disetor ke Bank Mandiri. Lalu dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 001211112345 Bank Mandiri Jember. Yang keenam yakni penilaian persediaan barang. Beberapa kebijakan akuntansi penilaian persediaan barang adalah sistem perpetual dengan metode FIFO. Lalu disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan, keluar dan masuk untuk setiap item barang dagangan. Yang ketujuh yakni penyusutan aktiva tetap. Beberapa kebijakan akuntansi penyusutan aktiva tetap adalah penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Lalu perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Oke, kita masuk di sesi tutorial. Nah, sekarang penggunaan aplikasi Accurate. Dan saya coba mengambil contoh soal. Nomor 1 itu GoSpeed membayar gaji karyawan bulan Mei sebesar 3 juta rupiah. Nah, karena pembayaran gaji ya, dan itu pengeluaran kas, maka kita masuk di menu kas bank. Kemudian kita pilih menu pembayaran. Nah, di sini terdapat paid from, lalu kita pilih cash in bank. Kemudian untuk voucher, diisi BKK 18-1. Ganti saja. Kemudian cek numbernya kita isi dengan CP 18-001. Tanggal kita sesuaikan ya. Tanggal kita sesuaikan dengan transaksinya. Tanggal 1 karena bulan Mei ya bulan 5 2022. Kemudian setelah itu memonya diisi dengan pembayaran gaji atau membayar gaji karyawan di bulan Mei 2022.
Nah, lalu PY kita isi dengan karyawan, dan selanjutnya account number-nya kita klik. Nah, kita pilih expense payable, atau kalau di Indonesia kan utang beban gitu ya. Nah, kemudian klik amount, terus klik ketikkan aja 3 juta rupiah di memo. Di amount. Kemudian setelah itu kita klik tanda kalkulator di amount-nya. Nah, setelah itu klik simpan dan tutup. Selesai. Baik, selanjutnya yaitu untuk dokumen yang ketiga ini adalah penerimaan kas. Maka kita gunakan menu penjualan, lalu kita klik pilih menu penerimaan penjualan. Di sini di receipt form kita pilih My Collection. Lalu kemudian untuk formnya kita isi BKM 18/1. Untuk tanggal kita sesuaikan dengan tanggal transaksi yaitu 3 Mei 2022. Lalu cek date juga diisi tanggal 3 Mei 2022, dan cek nomor ini diisi dengan BS25. Kemudian kita checklist kolom bayar, dan payment-nya menjadi 3.575.000, dan kita klik cek amount-nya. Nah, muncul, lalu ketikkan pada memo yaitu pelunasan faktur X11 strip 12 tertanggal 25 April. Lalu 2022, kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, kalau tadi kita mencoba tutorial menggunakan aplikasi Accurate, sekarang kita coba pakai aplikasi Zahir. Nah, sebagai contoh kita ambil transaksi tanggal 22 Mei aja ya, dimana Gatsbit menjual 25 produk P002 itu kalau nggak salah t-shirt, dan 25 produk P006 kalau nggak salah itu backpack gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama dijualnya kepada siapa, kepada Respiro Store secara tunai. Nah, untuk mencatat transaksi penjualan, pilih menu penjualan, kemudian klik invoice penjualan dan tambah data. Setelah itu masuk. Nah, sudah muncul, isi nama pelanggan. Nama pelanggannya tadi Respiro Store. Klik Respiro Store dan kemudian oke. Jangan lupa ganti tanggal. Di situ 22 Mei. Oh, udah benar. Nah, setelah itu di keterangan jangan lupa tulis ya penjualan tunai kepada Respiro Store atau penjualan kepada Respiro Store secara tunai gitu. Bebas, terserah teman-teman. Nah, dan klik juga tunai. Nah, lalu mengisi nomor barang tadi P002. Kita lihat sama-sama apakah ini t-shirt. Oh iya benar ya, t-shirt ya. Nah, kita pilih. Kemudian jangan lupa kirimnya itu. Dan pajak jangan lupa. Nah, caranya gimana? Klik 2 kali, kemudian pilih PPN. Nah, kalau udah oke. Harga total itu akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian nomor barang kedua yaitu P006. Kalau soal jumlahnya sama ya, sebesar 25 piece. Dan caranya sama seperti sebelumnya. Untuk tanggal pengiriman juga 22 Mei, udah bener ya. Dan setelah itu udah semua, ya tinggal rekam. Baik, selanjutnya adalah transaksi tanggal 23 Mei. Pada tanggal 23 Mei, Gatsbit membeli perlengkapan toko sebesar 1.500.000. Untuk mencatat transaksi pembelian perlengkapan, pilih menu buku besar dan klik transaksi umum menambahkan data. Pertama, mengisi tanggal dengan tanggal 23 Mei dan isi keterangan yaitu membeli perlengkapan toko. Lalu isi kode yang sesuai dengan ayat jurnal pembelian perlengkapan, yaitu perlengkapan toko pada kas. Perlengkapan toko pada debit sebesar 1.500.000. Dan kas pada kredit
juga sebesar 1.500.000. Pastikan sebelum klik rekam, balance harus 0. Setelah balance-nya 0, maka klik rekam. Kelompok kami telah mencatat transaksi penjualan dari toko Godspeed selama bulan Mei 2022 di aplikasi Accurate. Setelah beberapa transaksi dicatat di dalam Accurate, maka bisa dilihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2022 dari penggunaan aplikasi Accurate, maka didapatkan hasil seperti ini. Yang kedua adalah laporan neraca. Aset. Total aset dari Godspeed adalah Rp300.230.000. Selanjutnya adalah liabilitas. Total liabilitas dari Godspeed adalah Rp374.963.765. Selanjutnya adalah ekuitas. Total ekuitas dari Godspeed adalah Rp74.773.765. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian penting. Bagian yang pertama adalah laporan arus kas aktivitas operasi Godspeed. Total arus kas aktivitas operasi sebesar Rp124.752.000. Kelompok kami telah mencatat transaksi penjualan dari toko Godspeed selama bulan Mei 2022 di aplikasi Zahir. Setelah beberapa transaksi dicatat di dalam Zahir, maka bisa dilihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2022 dari penggunaan aplikasi Zahir, maka didapatkan hasil seperti ini. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laba bersih diperoleh dari laba kotor, ditambah total pendapatan lain-lain, dikurangi total beban lain-lain, sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp74.413.765. Yang kedua adalah laporan neraca. Total aset dari Godspeed adalah Rp640.056.000. Total liabilitas dari Godspeed adalah Rp426.519.765. Total ekuitas dari Godspeed adalah Rp213.536.234. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Penggunaan Accurate dan Zahir dalam pencatatan keuangan dapat memproses laporan keuangan lebih cepat dan akurat, dikarenakan aplikasi akuntansi seperti Accurate dan Zahir menyediakan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya, serta memiliki ketelitian yang tinggi, sehingga minim terjadinya human error. Akan tetapi, usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia belum banyak yang menggunakan aplikasi Accurate dan Zahir dalam pencatatan keuangannya, karena banyak kendala seperti sumber daya manusia yang belum memenuhi maupun karena keterbatasan alat penunjangnya. Oleh karena itu, dengan adanya video ini yang menjelaskan tentang implementasi Accurate dan Zahir dapat membuat para pelaku UMKM lebih banyak melakukan pencatatan keuangan secara terorganisir menggunakan aplikasi akuntansi seperti Accurate dan Zahir. I want to feel uncomfortable. I just want to do it for myself. I want to be rich. We like to give you questions. When we give you the answers, we want to give you more questions.